keberatan boleh maju aja ya. Maksudnya kita akan ada komunikasi. Kalau nggak keberatan, kalau keberatan sekali ya, ya. Saya nggak tahu di sini konteks pergumulan saudara bagaimana. Jadi harap sih saudara ada respons gitu ya. Jadi saya nggak monolog, tapi saudara juga bisa kasih respons, komen dan sebagainya supaya kita bisa lebih kontekstual gitu untuk pergumulan atau konteks yang ada di sini ya. Di brosur sih diberikan keterangan semacam sinopsis singkat gitu ya, sinopsis singkat untuk kita bisa appreciate the beauty and majesty daripada church music. Mungkin ya tesis pertamanya saya itu secara sederhana gitu. Kita kan di dalam gereja itu ada repertoar gitu ya, ada repertoar yang banyak. Memang waktu kita mau ambil dari repertoar itu nggak semuanya accessible. Maksudnya yang accessible itu in fact yang ditulis yang ada tulisan notasi gitu ya. Sebelum notasi itu kita nggak punya akses ke sana gitu, dan juga melakukan rekonstruksi juga terlalu sulit dan sebagainya, sehingga mungkin kalau kita ambil mulai dari ada notasi musik itu ya roughly dari zaman medieval gitu ya. Let's start dengan tahun 1200, 1300 gitu ya di sana ya, misalnya gitu ya. Earlier juga bisa gitu. Tapi ya kita anggap semuanya itu medieval ya gitu ya. Medieval misalnya 1300 sampai 1400 gitu ya. Lalu ada musik 1400 sampai 1500, ada musik lagi 1500 sampai 1600, ada musik lagi 1600 sampai 1700, dan seterusnya sampai kira-kira tahun 2000 gitu, termasuk yang kita sekarang 2016, anggaplah dari 1900 sampai 2016 itu kira-kira berarti ada 7 abad gitu ya, 7 abad. Dan kalau kita starting dari 1300 gitu kira-kira kalau dari 7 abad itu saya kita ambil proporsi yang fair enough gitu ya. Harusnya lagu gereja itu sepertujuh, bukan 7 abad kan ya, sepertujuh itu terdiri dari 1300 sampai 1400, sepertujuh yang lain 1400 sampai 1500, sepertujuh yang lain 1500 sampai 1600, etc. gitu ya. Jadi lagu tahun 1900 sampai 2016 itu kira-kira sepertujuh saja. Kalau kita fair ya maksudnya ya. Kan kita percaya Tuhan kan bekerja dari dulu kan ya. Tuhan kan bukan bekerja baru tahun 2000 baru kerja kan, enggak gitu kan. Kita belajar teologi, kita juga belajar teologi dari dulu kan ya. Even earlier bukan 1300 tapi ya dari abad pertama gitu, dari Alkitab gitu ya. Apalagi kalau itu yang perjanjian lama lebih mundur lagi. Tapi let's say kita mau misalnya musik mulai dari tahun 1300 aja gitu. Ini ideal sih, maksudnya ideal ya. Mungkin ya untuk mencapai ideal itu ya sulit gitu. Cuma poin saya adalah kita aiming for ya ideal ke arah sana begitu ya. Maksudnya yang sangat gak ideal itu adalah kalau kita cuma ada misalnya lagu-lagu yang 100 tahun terakhir atau perhaps 15 tahun terakhir gitu ya, itu 95% itu sama sekali gak ideal gitu. Sekali lagi ya, kalau kita pakai lagu-lagu cuma 15 tahun terakhir dan itu kira-kira repertuarnya 90% gitu ya, itu sangat gak ideal, jauh sekali dari ideal gitu. Idealnya kan sepertujuh. Mungkin nggak ada gereja kalau ya pakai saya ideal ini nggak ada juga gitu, sampai betul-betul sepertujuh semua. Cuma kira-kira lah gambarannya ke sana gitu. Intinya kita menghargai dari ini sih, lagu-lagu yang ada di dalam zaman lampau gitu ya. Terus sampai situ ada kita kenal satu tradisi gitu, itu ada kontinuitas ya, redemptive history gitu. Lalu kekuatannya apa, masing-masing zaman kan ada keunikannya. Capturing certain zeitgeist, maksudnya spirit of the age pasti gitu. Tapi kita nggak mau sorotin bagian itu nih, terutama kita mau lihat itu dia ambil pasal apa daripada Alkitab gitu ya. Karena kita percaya nggak ada satu zaman pun yang lengkap, termasuk zaman kita sendiri juga nggak lengkap sih. Sekali lagi ya, kan nggak ada satu manusia yang lengkap gitu, satu orang yang lengkap semuanya ada itu nggak ada, itu nggak eksis. Satu zaman yang semuanya lengkap dari A sampai Z juga nggak ada. Therefore kita perlu zaman yang lain. Lagi pula ini bagian daripada kita menghargai pekerjaan Tuhan di dalam sejarah. Ya. Kalau kita mendengar sejarah, maka kita menghargai Tuhan bekerja di dalam zaman lampau. In fact, salah satu spirit yang ditekankan di dalam postmodernity itu juga ini kan pluralisme itu di dalam pengertian pluralisme sejarah yang sudah lewat itu, gimana
angkat lagi kalau bisa itu ya seautentik mungkin gitu. Misalnya saya ambil contoh ya, dulu kalau saudara kira-kira misalnya 30-40 tahun lalu gitu ya, atau saudara dengerin musik klasik kayak kira-kira itu kan konduktor yang terkenal kayak Karajan atau siapa itu saya Bernstein atau siapa lagi gitu, yang zaman dulu gitu ya. Itu kalau mereka main Bach, maksudnya kalau mereka interpret Bach, musik-musik barok gitu ya, mereka perform mereka itu interpret musik-musik itu actually the romantic style gitu. Karena mereka nggak belajar ini, nggak belajar apa itu barok dokumen dan sebagainya. Mereka nggak care. Jadi bawain Bach menurut Brahms, menurut Wagner, menurut Mendelssohn gitu. Spirit itu gitu. Maksudnya gambarnya gitu sudah agak lewat ya, sudah agak outdated gitu. Sekarang kalau orang main musik barok ada ini namanya historical informed practice ya. Jadi mereka coba untuk rekonstruksi dulu itu sebenarnya mainnya gimana. Kalau bisa pakai instrumen yang asli gitu. Seperti sudah tahu di dalam zamannya bahkan dulu gak ada piano gitu kan ya. Gak ada piano, jadi tulisnya di harpsichord gitu. Pakai harpsichord dan bukan cuma alat instrumennya sudah, tapi juga interpretasinya. Coba ada skor lagi dari zaman dulu kira-kira gimana, termasuk waktu orang main violin itu bone-nya gimana, stroke-nya gimana dan sebagainya. Coba direkonstruksi sedetail mungkin seperti kayak orang main di dalam zaman barok dan bukan diromantisasi. Nah ini menurut saya spirit ini gitu ya. Ini termasuk di dalam bagian ini, di dalam zaman kita gitu. Rekonstruksi daripada musik-musik yang lalu. So satu kata kunci saja gitu ya, pluralitas gitu. Ini kan penting kan saya, pluralitas. Kalau kita bilang pluralitas, itu tadi sepertujuh 1300 sampai 1400 ya. Sepertujuh 1400 sampai itu pluralitas gitu. Kalau 99% lagu isinya adalah 100 tahun terakhir, itu bukan pluralitas gitu. Itu monoton namanya. Bukan monofon ya, monoton. Apa itu kurang plural gitu. Kalau kita plural ya kita ngambil dari berbagai macam zaman, itu baru bisa pluralitas gitu. Karena kita kan bukan orang yang pertama hidup di dunia ini. Ini bukan zaman yang pertama setelah Ice Age terus langsung kita kan enggak ya. Good, itu dulu saya. Jadi coba sudah explore ini ya. Saya tadi baru cek di sini saya. Ini kan memang gereja Presbyterian ya. Kita sedikit lain actually at least gereja kami gitu ya. Saya dari GRI, by the way, gereja Reformasi. Kita itu kecenderungan atau teologi musiknya itu sebetulnya lebih dekat sama Luther daripada Calvin gitu. Termasuk saya, setahu saya juga beredasi petong juga ini siapa nggak mengikuti Calvin gitu. Jadi gini saya, seperti sudah tahu Calvin itu percaya dia mengembangkan dari teologi ini Agustinus ya. Agustinus pernah mengatakan satu kalimat terkenal begini saya. Dia bilang orang itu nggak bisa memuji Tuhan, Agustinus ya. Orang nggak bisa memuji Tuhan kalau hal itu tidak terlebih dahulu dikaruniakan kepadanya. Maksudnya teologi anugerah. Kak Agustinus pernah bilang kali kita itu berdoa lalu Tuhan memberikan anugerah, atau justru Tuhan memberikan anugerah makanya kita bisa berdoa. Yang mana sih? Halo, saya ngomong ini. Agustinus pernah bilang kita berdoa lalu Tuhan berikan kepada kita anugerah, therefore, atau kita ini berdoa karena Tuhan sudah terlebih dahulu berikan kepada kita anugerah. Yang mana? Yang terakhir kan ya, betul kan ya? Itu namanya teologi anugerah. Orang bisa berdoa itu karena Tuhan terlebih dahulu memberikan anugerah kepadanya, maka dia bisa berdoa. Setelah berdoa memang tetap dapat anugerah lagi sih, memang benar juga gitu. Tapi Agustinus mau katakan adalah orang bisa berdoa itu karena terlebih dahulu mendapatkan anugerah Tuhan. Gitu. Nah, di dalam musik dia juga mengatakan kalimat sama. Orang bisa memuji Tuhan itu karena terlebih dahulu dianugerahkan kepadanya. Gitu kan ya? Makanya orang bisa memuji Tuhan. Nah, Calvin menafsir kata-kata itu. Orang bisa memuji Tuhan karena terlebih dahulu dianugerahkan kepadanya. Calvin bilangnya dianugerahkan itu mazmur. Tuhan itu sudah kasih kita mazmur. Orang nggak akan bisa memuji Tuhan kalau nggak terlebih dahulu dianugerahkan kepadanya. Apa yang dianugerahkan Tuhan? Kita mazmur. Itu kan nyanyian ya. Jadi terus Calvin bilang makanya kita memuji Tuhan pakai mazmur saja. Benar-benar pakai mazmur. Sudah cek ya, itu di situ tuh ada buku kan, buku mazmur itu. Saya nggak tahu ya gereja ini masih ada lagu yang lain atau enggak. Tapi kalau lihat dari bukunya sih semuanya mazmurin merah dulu saya itu ya. Yang warna satunya kan itu NRSV ya. Itu new Revised Standard Version ya Alkitabnya ya. Tapi yang merah ini saya. Ini kan The Book of Psalms ya. Ini gereja Presbyterian. Mereka nyanyi mazmur, saya nggak tahu gereja Presbyterian ini termasuk yang ketat cuma nyanyi mazmur.
atau masih ada yang lain. Tapi tetap gereja Calvinisnya sangat-sangat ketat. Jadi buat saya agak sedikit sih. Mereka betul-betul nyanyi cuma Mazmur, nyanyi cuma Mazmur saja. Calvin waktu menafsir bagian itu dia cuma menyanyi Mazmur, dia mengatakan dengan Mazmur itu seperti Tuhan itu memuji dirinya sendiri dengan kata-katanya sendiri dan kita itu dilibatkan di dalamnya. Jadi orang memuji Tuhan dengan perkataan Tuhan sendiri, kan gak ada yang lebih bagus lagi kan ya. Kita memuji Tuhan dengan perkataan Tuhan sendiri. Mazmur kan perkataan Tuhan ya, jadi memuji Tuhan dengan perkataan Tuhan. Tapi saya percaya sudah ini kita nggak harus tafsir seperti ini. Seperti tadi saya percaya sudah nggak cuma nyanyi Mazmur kan. Tadi waktu nyanyi ini kan tadi kan bukan dari Mazmur kan saya. Jadi waktu seseorang bergumul ya di dalam kehidupannya itu kan sebenarnya mengimitasi Mazmur gitu. Waktu Luther tulis lagu dan sebagainya kata-katanya itu kan juga diinspirasi oleh Mazmur. Tapi nggak betul-betul 100% Mazmur maksudnya karena disesuaikan juga dengan pergumulan pribadi atau termasuk pergumulan komunal dan seterusnya sehingga kita sebenarnya menurut saya atau kita bisa diskusi ya, kalau sudah nggak setuju juga nggak apa-apa kita bisa diskusi gitu. Kita memuji Tuhan dengan Mazmur pasti oke karena ini perkataan Tuhan. Tapi kita juga bisa mengimitasi Mazmur di dalam arti ya menceritakan pergumulan kehidupan manusia, tapi di hadapan Tuhan ya coram Deo itu penting ya, bukan cuma sekedar pergumulan ya. Kalau pergumulan itu ada poinnya gitu ya. Pergumulan manusia di hadapan Tuhan ya, terus gimana Tuhan pimpin ya, melalui pergumulan itu memberikan jalan keluar sampai akhirnya dari misalnya keraguan menuju kepada kepastian, dari lamentasi menuju kepada pujian gitu ya, dari apalagi saya dari pertanyaan menuju kepada jawaban, dari kekecewaan menuju kepada penghiburan dan seterusnya. Tapi ini kan ada apa itu saya ada proses gitu kan ya, bukan instan gitu. Saya nggak against lagu-lagu kontemporer ya, bukan gitu. Saya percaya di antara lagu kontemporer pasti ada yang bagus gitu. Kita mesti pilih impact gitu lagu-lagu kontemporer. Keuntungannya saya kalau sudah menyanyi lagu-lagu yang tua itu sudah dijaring, sudah disaring oleh waktu ya, sehingga yang jelek itu otomatis lengser. Karena nggak bisa tahan begitu kan ya. Pasti nggak ada orang mau pelihara. Itu otomatis akan lengser sendiri gitu yang jelek. Jadi easier pakai lagu yang lama. Tapi kalau sudah pakai lagu yang baru, itu challenge-nya adalah ya kita mesti pilih gitu. Karena yang jelek belum lengser. Maksudnya yang jelek juga masih di situ gitu. Belum jelas ini. Lagu ini bisa bertahan atau enggak. Gitu. Tapi ntar kalau 100 tahun lagi kita tahu lah yang mana yang lengser, yang mana yang enggak. Tapi kalau kita tunggu 100 tahun ya kita semua mati dulu gitu. Jadi nggak buru juga kayak tunggu 100 tahun. Makanya kita mesti uji. Tapi ini juga prinsip Alkitab. Alkitab kan mengatakan ini ya, surat Timotius. Ujilah segala sesuatu dan apa? Ujilah segala sesuatu dan apa saja. Peganglah yang baik, gitu ya, katanya Paulus. Ujilah segala sesuatu. Ya. Alkitab bilang itu ujilah segala sesuatu, yaitu segala sesuatu. Ya. Jadi segala sesuatu. Ya. Semua musik itu mesti diuji. Itu perintah Alkitab. Kalau kita nggak menguji musik, kita berdosa terhadap ini ayat itu. Kita mesti menguji segala sesuatu, setelah itu pilih yang baik, peganglah yang baik. Maksudnya yang buruk yang dibuang saja. Metode selektif lah itu ya, metode selektif itu. Kita bisa pakai apapun, tapi kita mesti menguji terlebih dahulu, lalu kemudian memegang yang baik. Nah, sekali lagi saya sendiri ngomong ini ya, lagu kontemporer itu ya, kalau sudah perhatikan banyak sekali ya, nggak sedikit, saya nggak mau generalisasi, tapi ini bukan 1-2 sih yang pasti. Banyak sekali yang pakai ini ya, Pak, kata-kata itu mungkin ya singkat pendek ya. Dan kalau sudah banding sama Mazmur ya, itu nggak ada jalan cerita pergumulannya. Nggak ada jalan cerita pergumulannya. Tiba-tiba masuk ke kalimat simpulan. Ya. Kita percaya everything itu kan integrated ya. Yang kita nyanyikan, yang kita dengar khotbah dan cara kerja kita itu semua itu integrated gitu. Kita kan nggak menghidupi 2 hari sebagainya. Fragmentasi 17 kepribadian gitu misalnya kan ya. Kan nggak mungkin kan, itu orang gila namanya gitu. Yang kita nyanyikan, khotbah yang kita dengar, buku yang kita baca, bagaimana kita menggunakan leisure time kita dan seterusnya itu kan integrated harusnya kan ya, sambung gitu kan ya. Ada kaitan satu dengan lain. Nah gini saya, kalau kita biasa menyanyikan lagu-lagu yang nggak ada jalan cerita pergumulan ya, unlike Mazmur kan yang pertama gitu. Mazmur itu kan ada jalan cerita pergumulan ya, dari tadi ya saya bilang orang ragu-ragu, orang kecewa, orang banyak pertanyaan gitu ya. Sampai terakhir terus kemudian ya itu
kepada kalimat yang kalimat iman ya, kalimat kesimpulan. Nah ini waktu diomit, waktu ini diomit terus orang langsung jump ke bagian itu. Itu menciptakan spiritualitas instan di dalam Kristenan, and it's not that. Maksudnya itu gak kita punya. Sekali lagi ya, kehidupan kita kan juga gak instan kan, semuanya ada proses gitu. Everything ada proses. Kita mendidik anak juga ada proses, semuanya proses itu. Kita tahu itu yang lebih alkitabiah gitu. Tapi waktu kita menyanyikan lagu, misalnya ya, lagu itu nggak kaya dengan cerita pergumulan. Terus kita masuk ke kalimat konklusi gitu ya, masuk kepada kalimat kesimpulan gitu, ya itu bentur ya, sama keseluruhan iman kita. Kita jadi percaya semacam instant Christianity, in fact kita nggak percaya kan gitu kan. Kalau kita khotbah terus tiba-tiba isinya kalimat-kalimat kesimpulan gitu kan. Pokoknya kesimpulannya Tuhan itu baik. Lama-lama capek dengan kalimat itu kan. Itu terus, bukan ada yang lain. Diajak mikir nggak mau gitu. Diajak melewati satu proses pembentukan paradigma dan saya nggak mau. Pokoknya ini ya, kesimpulan gitu. Karena ada orang yang biasa bikin seminar itu juga orang mungkin nggak bisa ngikutin dari saya, nggak bisa ngikutin kompleksitas persoalan yang terakhir. Jadi sebetulnya setelah 2 jam ini kesimpulannya apa gitu ya? Kayak seperti kita nggak ngomong apa-apa gitu dalam 2 jam gitu ya. Atau sebenarnya dia nggak ngerti atau gimana sebenarnya. Jadi gini, kalau menurut saya Bapak ini ngomong sudah 2 jam gitu. Coba kasih saya satu kalimat aja yang menyimpulkan semuanya. Kalau gitu saya ngomong satu kalimat aja udah tadi saya nggak usah 2 jam loh. Saya ngomong satu kalimat aja, terus habis itu saya ulang-ulang sampai 2 jam gitu kan ya, supaya sudah jangan lupa. Nggak boros sudah itu, bener-bener nggak boros. Maksudnya model kayak gitu nggak boros. Ya, kalau di dalam seminar kayak model kayak gitu aja kita keberatan gitu, kita tahu itu nggak bisa gitu kan ya. Lalu di dalam musik saya juga nggak bisa sebetulnya gitu. Kenapa di dalam musik jadi mendadak jadi bisa? Gitu? Nah, kan maksud saya. Di dalam pengertian perjalanan kita mengerti teologi itu nggak jalan gitu, model kayak gitu nggak jalan. Tapi kenapa di dalam musik, di dalam nyanyian harus jalan gitu? Ini kan berarti dualisme gitu. Kalau nggak mau dibilang munafik ya. Kita nggak percaya kok itu, maksudnya jalan instan kayak begitu tuh nggak ada sebenarnya dalam Kristen. Yang ada itu melalui proses ya. Kita nggak usah ngomong gereja, ya. Kita nggak ngomong kekristenan, nggak usah ngomong teologi ya. Anak itu loh, anak kita gitu ya. Itu juga ada proses kan saya. Kenapa aku lahiran bayi dulu gitu? Kenapa orang nggak lahir langsung 30 tahun aja ya? Kenapa sih? Ya karena Tuhan mau Yesus lahir juga bayi gitu kan. Yesus juga lewat proses. Yesus. Kenapa? Ya karena Tuhan menghargai itu. Tuhan menghargai proses. Nah ini kata kunci sederhana ya. Saya tidak disimpulin loh terakhir ya. Tapi ini salah satunya gitu lah ya. Karena akan ada banyak kesimpulan. Salah satunya ini saya kata kuncinya proses gitu ya. Musik yang baik alkitabiah itu memberikan kepada kita proses. Ada proses. Karena hidup itu kan bukan di balik tangan begini kan ya. Orang mengalami pergumulan emosi ya, afeksi lebih tepatnya. Itu kan bukan balik tangan terus langsung selesai gitu kan. Ya, itu bedanya sama kekristenan yang instan. Orang sedih disuruh senang gitu kan ya. Orang ini manusia itu kan tipikal saya orang pimpin. Terus orang datang dulu. Saya tidak melihat wajah yang berbahagia di sini. Saya melihat wajah yang muram di sini. Mari kita datang kepada Tuhan yang muka yang bersuka cita. Mama saya baru mati kemarin. Gimana? Apa-apa, mati ya mati. Bersuka cita. Gimana saya? Gimana ini coba? Saya bukan mama saya mati kemarin, mama saya sudah mati bertahun-tahun lalu ya. Ini contoh maksudnya, saya jangan mendadak kaget. Jadi saya nggak ngomong saya. Kan? Kalau saya ngomong saya terus narsisis namanya. Jadi kita nggak ngomong saya, kita ngomong contoh aja. Kalau orang itu mamanya kemarin mati gimana? Dia datang dengan bersuka cita itu gimana caranya? Lagi pula ayat mana yang bilang kita datang kepada Tuhan itu harus dengan bersuka cita itu ayat yang mana? Tidak ada sebenarnya. Poinnya di mana? Yaitu instant Christianity sebetulnya. Jadi orang itu harus langsung mendadak sukacita gitu ya. Langsung mendadak berubah gitu. Langsung mendadak sorak-sorai dan sebagainya. Orang yang mendadak mendadak, ntar hilangnya juga mendadak juga. Sama-sama mendadak. Ini loh Alkitab itu Yesus itu lewat perumpamaan penabur ya, versi Matius. Karena ada orang yang dia segera percaya gitu ya. Segera percaya. Terus habis itu
Waktu penindasan kesulitan datang, apa katanya Alkitab? Halo? Apa setelah itu? Sudah baca Alkitab kan ya? Coba ayo kita baca Alkitab. Perumpamaan penabur. Coba contoh aja sudah, itu prinsip Alkitab kan ya? Perumpamaan penabur. Matthew 13. Sudah ketemu saya. Parable of the sower. Coba di situ sudah baca. Jenis yang itu tuh apa? Ayat kelima ya. Gimana sih bahasa Indonesia? Coba bacain dong. Matius 13. Ayat 5. Ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh Ya. karena tanahnya tipis. Ya, segera tumbuh ya. Segera tumbuh. Terus setelah itu? Ayat ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Coba baca penjelasannya yang ini ya, di bawah itu. Ini kan di alegori sama Yesus sendiri. Dijelasin satu-satu gitu elemennya. Nggak semua parable boleh di alegori, tapi bagian ini termasuk parable yang di alegori. Coba baca di bagian ini, bagian bawahnya. Parable of the sower explained. Ayat berapa? 20 kan ya? Coba baca lagi. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, segera menerimanya dengan immediately receive it with joy. Immediately, segera, tanpa pikir panjang, langsung. Ya, langsung amin, langsung setuju. Tapi terus Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. ya, Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. segera murtad. Nah, biasanya segera apa tadi menerimanya dengan joy untuk di sini ya. Tapi joy apa ini nggak tahu itu, joy emotional joy kan ya, bukan affectionate joy. Tapi kemudian juga setelah ada penindasan ini jadi segera falls away, segera dan segera. Yaitu sudah persoalan dengan instant Christianity ya. Christianity tanda kutip of course, itu bukan Christianity. Segera. Karena nggak ada proses ya. Karena nggak ada proses, nggak ada kesempatan untuk bisa berakar. Segera tumbuh juga, semuanya segera. Tapi kalau ada penindasan segera hilang. Dan poin dari orang kayak gini nggak ada poinnya sebenarnya. Karena Tuhan nggak terlalu tertarik. Maksudnya apa? Tuhan nggak terlalu tertarik membentuk orang model kayak gini segera. Ini orang-orang yang apa itu entusias gitu. Segera. Tapi kemudian juga segera apa saya? Segera murtad di situ pakai istilah saya bahasa Indonesia. So, ini makanya saya di dalam ini ya, entah itu di dalam khotbah atau di dalam buku atau entah itu di dalam pengalaman kehidupan kita ya. Atau musik ya, waktu kita memuji Tuhan itu nggak ada segera ya. Segera itu nggak ada ya. Maksudnya segera dalam pengertian immediately yang ini balik tangan itu nggak ada gitu. Itu bukan Kristenan, bukan. Yang ada itu adalah melalui proses ya. Semua yang melalui proses panjang itu yang lebih masuk akal dan terutama lebih alkitabiah gitu ya. Terutama. So, di dalam hal ini maka kita harus memberikan waktu, memberikan tempat untuk pelajari musik-musik yang katakanlah nggak segera connect dengan kebudayaan kita ya, nggak segera connect gitu maksudnya. Kita nggak segera tersentuh gitu ya, nggak segera berbicara karena nggak ada yang segera di dalam kita nggak mau segera, enggak. Ya itu Yesus akan segera itu ya, segeranya pengertiannya lain sebetulnya. Itu bahasa Inggrisnya bukan immediate gitu, bukan. Di bahasa Inggris ada perbedaan segera gitu. Bahasa Indonesia semua mau segera. Ini segera dalam konteks immediate. Yang immediate itu nggak ada jadi dalam kekristenan. Maksudnya bukan jalan Alkitab, bukan jalan Tuhan. Maka again kita perlu menyediakan waktu ya untuk being edified, untuk dididik, untuk apa itu untuk get in touch, untuk ya acquainted apa itu
familiar dengan yang kita pelajari itu ya, perlu waktu gitu. Dan nggak bisa segera, ya karena yang segera itu nggak segera juga, segera hilang. Nggak ada poinnya, segera itu nggak ada poinnya, karena itu juga bukan kekristenan. So kita ini ya, mulai dari medieval ya, lagu medieval tuh unik ya, karena nggak pakai iringan, jadi kok saudara di gereja nggak ada pianisnya jelek-jelek semua, nyanyilah lagu medieval, karena itu nggak perlu pianis juga. Tapi di sini nggak ya, ini kan pianisnya nggak jelek-jelek, cuma seandainya saya nggak ada yang bisa main, nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya itu alat musik ini optional. Dulu di zaman Calvin ya, yang bagian ini saya setuju meskipun nggak mutlak. Calvin itu nggak setuju musik instrumen, jadi kita nggak setuju ya prinsip ini. Tapi setuju di dalam pengertian bahwa memang nggak pakai instrumen juga nggak apa-apa, nggak pakai musik instrumen juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah punya pengalaman juga, tapi ada banyak orang yang ini ya, cerita tentang orang yang di apa itu saya di China ya, maksudnya gereja yang dianiaya, kesulitan dan sebagainya itu. Mereka memuji nggak ada instrumen, dan mereka nggak punya instrumen juga, nggak ada yang bisa main juga kan, beli instrumen itu gampang sekali kan. Tapi mereka memuji betul-betul dari dalam hati, dari pergumulan dan sebagainya, sampai banyak orang yang cerita saya di sana, memuji ada betul-betul ada suasana kehadiran Tuhan gitu ya. Orang bisa sampai terharu tanpa ada musik instrumen. Nah itu yang lebih penting kali saya daripada pakai musik instrumen tapi sebetulnya nggak ada pergumulan, nggak keluar dari dalam hati gitu kan ya. Banyak klise lah dan sebagainya, nggak ada poin jadinya. Seperti yang saya tugas. Lagu pertama selesai, lagu kedua selesai, gitu kan? Nggak ada poin kayak gitu kan. Tapi kalau kita memuji Tuhan bukan dari dalam hati, bukan keluar daripada pergumulan, ya, nggak menyatakan apa itu kedalaman afeksi kita, bukan masuk dari emosi tapi afeksi, ya nggak mengubah gitu. Jadi nggak ada transformasi. Mazmur itu keindahannya ada transformasi gitu ya, ada transformasi karena Tuhan touching the level of affection, bukan cuma sekedar emosi gitu, tapi afeksi. Afeksi itu berarti deeper gitu. Sudah tahu ya bedanya afeksi sama emosi ya? Tahu nggak sih bedanya? Apa bedanya afeksi sama emosi itu apa bedanya? Ya? Kalau emosi itu temporary dan dikarenakan karena situasi tertentu, kalau affection lebih lama. Iya, salah satu nih misalnya ya, betul. Bisa kasih contoh nggak? Dia bilang tadi untuk entertainment mungkin nggak dengar ya. Emosi itu yang temporary, kalau affection itu lebih long lasting gitu ya. Jika emosi karena situasi gitu ya, betul karena situasi itu dikondisikan oleh situasi misalnya sekeliling. Bisa kasih contoh nggak misalnya apa ini? Contohnya kalau emosi, misalnya kita melihat mungkin teman kita atau seseorang kayak jatuh di jalan atau apa gitu yang temporary, kita ikut kayak aduh kayak berasa juga gitu, kayak aduh kayak sakit gitu. Tapi kalau affection misalnya kayak hubungan ibu dan anak, hubungan keluarga yang tidak akan berubah. Oke, ya. Kalau afeksi hubungan ibu dan anak itu, ibu dan anak atau keluarga gitu ya, teman dekat dan sebagainya ada afeksi. Orang dalam bahasa Inggris itu sekarang istilah affection itu artinya simply love, agak reduktif gitu ya. Kalau bilang affection gitu ya, ada affection itu maksudnya love gitu kan. Sebenarnya affection artinya kan bukan cuma love certainly ini sih belongs to affection gitu. Tapi affection itu sebenarnya artinya lebih luas daripada love gitu ya. Jonathan Edwards kan tulis tentang religious affection, dia bicara tentang joy, tentang apa gitu. Ada binarynya sebenarnya love and hate gitu kan ya. Itu affect, bukan cuma love tapi hate juga gitu. Joy, juga cita rohani juga sebetulnya gitu, jadi langsung lawan ini. Bicara tentang religious affection. Ya, di dalam kehidupan saya kita pasti kita nggak mungkin hidup tanpa emosi, itu nggak mungkin gitu. In fact ada emosi itu blessing dari Tuhan juga gitu. Kalau semuanya afeksi ya kita bisa gila gitu. Maksudnya kalau semuanya level afeksi ya benar-benar bisa gila gitu. Kita bisa lihat orang kecelakaan gitu ya, kita bisa tergerak gimana. Terus mungkin dalam ya hopefully dalam 10 menit ya sudah agak lupa gitu kan ya. Tapi kalau nggak lupa sampai 7 tahun itu masalah so, gitu ya. Lihat orang kecelakaan perkiraan di sini terus sampai 7 tahun gitu. Bisa gila saya gitu, nggak mungkin. Tuhan menciptakan kepada kita ada di dalam kehidupan kita tuh ada level emosi, itu puji Tuhan gitu. Dan ini bukan emosi versus afeksi bukan gitu ya. Tapi yang mana emosi, yang mana afeksi, masing-masing ada tempatnya gitu. Saya makan gitu, rasanya enak cocok, itu level emosi pasti gitu kan ya. Termasuk kalau rasanya nggak cocok, ngamuk-ngamuk, jengkel dan sebagainya, ya itu
itu harusnya tetap level emosi. Kalau orang makan nggak cocok rasanya ngamuk-ngamuk selama 7 bulan itu ya agak aneh gitu. Maksudnya itu orang agak bener lah pikirannya gitu kan ya. Tuhan kasih kita level emosi, kita bersyukur. Kalau ada yang salah-salah ya, oke, level emosi berapa menit hilang gitu kan ya. Tapi sudah di dalam worship itu harusnya terjadi bukan cuma level emosi, tapi level afeksi. Kalau kita baca ini ya Pak, tulisan pemazmur, itu dia masuk ke level afeksi. Depresi gitu kan, itu level afeksi bukan level emosi, bukan. Perasaan kayak ditinggalkan Tuhan, dikejar-kejar musuh, sampai seperti mau mati dan sebagainya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jelas level afeksi, bukan level emosi, bukan. Level afeksi itu apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tadi misalnya contoh deh, kalau kita orang tua kita meninggal, yaitu level afeksi ya. Orang tua meninggal itu harusnya level afeksi, bukan level emosi gitu. Kita nggak bisa bilang sudah lah, 10 menit lagi juga lupa. Bahaya orang kayak gitu kan ya. Orang patah hati gitu kan ya. Dalam 10 menit dapat pacar baru, bahaya banget orang kayak gitu. Ada ini sih, ada apa kecenderungan playboy kan ini ya. Ada level afeksi, ada level emosi gitu kan ya. Kita hidup indeed dengan level emosi. Tapi kita juga hidup dengan level afeksi. Nah ini ya, terutama waktu tadi ya kita baca parable tadi ya, itu Tuhan mau masuk sampai kepada level afeksi. Level afeksi itu perlu proses ya, nggak bisa instan, nggak bisa dibalik langsung kayak gitu tuh nggak bisa. Itu perlu waktu ya. Maka kita juga perlu waktu bahkan ya, waktu menyanyi itu juga perlu waktu. Memberikan musik itu dan kata-katanya terutama ya, itu bekerja di dalam hati kita, memberikan waktu gitu. Waktu untuk masuk ke dalam level afeksi. Kalau cuma sampai level emosi toh ya udah. Ini kalau cuma sampai level emosi ya berarti kita ini kebaktiannya itu cuma ini ya, cuma apa? Cuma sekedar apa itu namanya ya? Emotional tuning gitu namanya. Tak tahu tuning itu saya penalaan gitu. Lagunya sedih gitu aja. Terus mulai sorak-sorai gitu aja. Tenang gitu aja. Ini apa sih saya? Latihan EQ gitu maksudnya. Tahu EQ gitu. Latihan emotional intelligence. Lumayan sih. Lumayan lah ya latihan emosi. Tapi kalau kayak gini nggak usah kebaktian. Sudah nonton sinetron Korea aja itu juga emotional intelligence itu. Maksudnya sudah sedih kasihan orang nangis gitu kan ya. Gak ada hubungannya sama saya. Setelah itu selesai, nggak ada urusannya itu siapa, gak kenal lagi. Cuma film kok gitu kan ya. Saudara kalau cuma sekedar emotional ini, intelligence, apa itu latihan, exercise, tonton sinetron aja gitu. Sinetron dan senengnya itu kita naik turun gitu ya. Lagi seneng, kok kecewa, mampu, kurang ajar orang ini dan sebagainya gitu kan ya, ngamuk. Semuanya itu permainan emosi gitu. Di dalam kebaktian saya kok cuma terjadi dalam level sinetron ya cilaka gitu maksudnya. Ini kebaktian bukan sinetron, bukan gitu. Ini harusnya lebih dalam daripada itu gitu. Nah, waktu sudah membaca Mazmur ya, itu mereka masuk sampai kepada level afeksi, bukan cuma level emosi. Again, nothing wrong dengan emosi ya. Saya bukan membenturkan afeksi versus emosi. Masing-masing ada tempat nanti kita bilang kan ya. Puji Tuhan kasih kepada kita juga level emosi, bukan semuanya afeksi. Karena kalau semuanya afeksi ya kacau kita. Ada level emosi, puji Tuhan, bersyukur. Ada apa itu saya istilahnya, temporality gitu ya, temporariness. Ya bersyukur saya ada kesementaraan itu ya. Tapi kesementaraan semuanya nggak bisa, saya ada yang harus masuk. Dan waktu masuk itu saya ada resikonya gitu kan ya. Masuk itu kan nggak gampang juga keluar gitu kan ya. Itu ada certain resiko, ada cost yang mesti dibayar. Ada yang mesti diinvest gitu, di dalam itu. Nah, kita mau coba belajar ini ya. Ini introduksinya dulu saya. Kalau sudah menyanyi lagu medieval ya, itu afeksi yang ditekankan itu ya ini. Lagu medieval itu mungkin yang kita paling kenal gitu kan. Oka Immanuel gitu. Mungkin perhaps the only one. Selain itu susah. Itu pun juga saya ragu sudah kenal apa enggak. Tapi kita coba aja. Lagu ini maksud saya. Tahu nggak saya lagunya? Tahu ya? Ini lagu itu ya? Nggak perlu pakai ininya kan ya? Nggak perlu pakai ininya gitu. Dan monofon. Maksudnya
ini kan harmonis ya. Maksudnya saya nggak kasih ya. Ini kan sudah harmoninya kan kayak gini ya. Nggak perlu kan gitu, nggak perlu. Ini sudah modernisasi sih sebetulnya. Nggak apa-apa juga komunikasi kayak gitu ya. Maksudnya nuansanya jadi lain. Kalau kita nanya lagu medieval saya itu ada apa itu namanya saya? Apa fokus ya? Karena dia cuma satu melodi gitu ya. Satu melodi. Model kayak chanting ya. Kalau sekarang kayak orang-orang Katolik mungkin sebagai penyanyi ya orang ini apa? Gregorian chant dan sebagainya gitu ya. Ini spiritualitas ya. Kita ngomongin spiritualitas ya. Ini menarik kan saya di barat kan ya. Kan saya nggak tahu di Kanada kan ya. Maksudnya saya nggak kenal konteksnya di sini. Saudara jauh lebih tahu daripada saya. Tapi seperti kita tahu banyak gereja di barat itu nggak kasih makanan benar gitu. Terus kekristenan juga kayak nggak bisa memberikan suguhan spiritualitas apa itu kelas Michelin gitu. Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang di barat cari agama timur gitu kan. Betul kan saya? Di sini juga nggak tahu ya. Sebagian kali ya. Karena di gereja mereka nggak ada spiritualitas ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kejar ke dunia timur. Dunia timur itu cari ketenangan, yoga, meditasi transcendental, new age dan sebagainya. Itu kan lumayan ya. Orang pergi ke ini. Apa? Saya kemarin baru ke ini, Torrance Valley, mau lihat aurora sungkan sama kita. Jadi ya nggak ketemu. Lain kali dibandingkan. Memang itu hunting sih, nggak bisa langsung. Pas di sana saya ada satu orang sudah di sana duluan. Ngapain sudah di sana? Gitu? Katanya mau ya apa? Ambil waktu tenang atau apa? Gitu. Pergi ke daerah apa itu saya gelap sekali. Gitu. Gak ada orang di sana. Gitu. Dan dia pergi ke sana tenang, ya sama bir dan sebagainya. Orang barat saya maksudnya cari ketenangan. Kita orang lain orang timur kayak lain ya. Kita harus rame-rame terus gitu apa? Ya kita sendiri langsung stres gitu banyak tempat-tempatnya. Kita orang timur spiritualitas agak lain ya. Tapi kalau di barat sudah lihat di situ ya orang mulai cari ketenangan dan sebagainya, mereka nggak dapetin juga di gereja ya. Mungkin gitu nggak tahu. Polisi masih banyak gereja yang bisa menyediakan. Tapi waktu gereja nggak menyediakan, akhirnya orang lari ke ini apa cari ketenangan ala timur gitu. Kalau kita explore musik medieval sebenarnya sudah ada. Tapi nggak dieksplor juga. Orang nggak eksplor itu. Ini kan DC life gitu. DC life. Saya nggak tahu Kanada how speednya itu how fast gitu kan. Setiap kota kan lain-lain ya. Mungkin Toronto sama Montreal sama lain-lain ya setiap kota ya. Ada yang speednya itu cepat sekali gitu, ada yang lambat sekali. Kemarin saya baru dari Texas orang cepat sekali sih. Apa itu setiap mobil di sana ya. Cepat sekali orang setiap mobil di sana. Ya di Eropa lagi nyantai gitu. Cepat gitu ya. Orang Indonesia juga itu kan cepat gitu. Wah cepat di sana. Saya berada di sini kayaknya lebih normal, lebih oke gitu. Nah, again, speednya orang lain-lain gitu ya. Ada cepat dan sebagainya. Ini dalam kehidupan yang cepat saya. Orang bikin apa itu studi, research dan sebagainya ini saya apa? Orang lihat internet itu saya. Internet ya satu situs gitu ya. Itu rata-rata ya satu halaman gitu ya. Saya lupakan ya, sekitar nggak lebih daripada 10 detik ya. Nggak lebih daripada itu. Dalam 10 detik sudah klik ke tempat yang lain gitu. Sudah bisa bayangin ya. Hidup itu how fragmented. Satu gini ya. Ini rata-rata maksudnya ya. Ganti dan 10 detik ganti. Terus 10 detik lagi ganti yang lain lagi. Terus how to relate ini ya. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, ini relate-nya gimana ya? Sudah pernah nonton kayak ini ya? Apa acara apa MTV atau apa itu kan ganti-ganti gitu. Ganti gitu. Terus kadang-kadang ada apa? Ada film yang apa itu ya? Langsung dapat 4 kotak gitu. Yang ini ruangan ini ruangan ini. Ya, tapi sementara lah ini sih. Kalau suka ada film 4 kotak terus kan mati ya. Nontonnya gimana gitu. Mesti nonton 4 orang kali bareng. Gua yang bagian kotak kanan, kotak kanan kita cerita bareng gitu ya. Saling pulaan dan sebagainya. Atau saudara punya TV yang atau di rumah saudara punya berapa channel? 40, 50 gitu ya. Kan ada satu channel yang sudah bisa lihat kecil-kecil semua di 50 aja ya. Ya itulah sudah pasang channel itu sudah langsung nonton 50 film dan 1,5 jam gitu ya. Itu namanya menembus waktu gitu. Living the time. Daripada saya habis-habisin waktu untuk nonton, saya dapat warta berita, saya dapat film, saya dapat macam-macam gitu ya.
Kenyataannya kita tahu itu nggak mungkin gitu. Kenyataannya kita tahu nggak mungkin. Maksudnya orang itu perlu ada waktu tadi. Dan ini ini musik kayak gini ya, seperti kayak menahan waktu gitu. Ya kita nggak sabar saya dengan musik kayak gini. Kita biasanya cepet tuh nggak sabar. Kita klik 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 gitu kan. Ini apa sih lagu kayak gini gitu kan. So otherworldly gitu. Tapi mungkin itu kali yang kurang sebetulnya. Nah ini bukan kesuruhan pastor saya bukan. Sudah kenalan lagu ini. Ada teksnya nggak? Kita bisa mungkin ya itu ya. Okam Immanuel ada mungkin punya kayak gitu ya. Siapa tahu? Atau bahasa Indonesia? Thank you. Sudah cepet ya termasuk ya. Segera hopefully nggak segera hilang. Ya coba saya nyanyi ini ya. Maksudnya dengan tempo yang betul-betul lambat ini ya. Seperti kayak kita semua di tempo sih lumayan mendukung. Ini mirip biasa sih. Apa ini gereja ini ya? Temponya itu. Coba kita nyanyi ini ya. Nggak usah satu ini nggak ada ketukan ini maksudnya apa ya, tapi masih ada apa gitu. Tapi ini kan lagu yang seperti sudah tahu di zaman medieval kan nggak ada ini ya, nggak ada beatnya ini. Jadi kita berbebas ini. Tapi bebas di mana bisa together itu lumayan susah. Bebas kan, nggak ada ketukannya. Tapi kita sama mesti together. Ya itu namanya penyangkalan gini. Coba ya. Mulai aja ya. 1 and dan dia nggak terlalu celebrated gitu ya, highly devotional dan seterusnya. Kalau kita punya tradisi kayak gini saya, maksudnya ini Kristen kan ya, saya sudah jangan lihat ini Katolik apa itu Vatikan dan apalagi anti Kristus dan itu zaman itu sudah lewat, zaman Luther gitu ya. Ini sekarang kita tahun 2012 gitu ya. Again, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mau yang tulis orang Kristen Ortodoks atau Katolik atau orang Reform atau Puritan atau Pietisme dari Lutheran dan sebagainya, kalau itu baik yang kita pegang, itu Alkitabnya gitu. Ini kan pasal yang penting kan saya. Pasal kayak gini penting, pasal ini, pasal apa itu? Itu ketenangan gitu. Ya, kalau sekarang banyak dieksplor di spiritualitas apa itu saya, orang-orang apa itu menekankan ketenangan dan sebagainya. Tapi kita kayaknya agak sedikit kurang bagian itu. Jadi bisa dieksplor lagi bagian ini. Ada pertanyaan dulu kan? Sebelum kita terus. Oke, ini bukan the whole puzzle ya, bukan the whole puzzle gitu, tapi salah satu puzzle yang jangan nggak ada. Ada respon dulu kan saya? Respon dong, supaya saya tahu sebenarnya di sini ada apa. Males ya? Nggak bisa segera apa? Oh iya. Prinsip saya dipakai. Mesti butuh affection dulu. Ya intinya ini ya saya. Kalau sudah ekspor bagian ini ya, ada nuansa yang lain. Sisi yang lain kita nggak mau semuanya kayak gini, of course gitu ya. Itu persoalan gereja kan kayak gitu kan saya. Ada gereja yang tahunnya cuma gitu, maksudnya semuanya highly mystical, transcendental. Kurang ada musik-musik yang celebrated gitu misalnya. Tapi mungkin sisi yang lain ada gereja-gereja yang terlalu ke arah celebrated tapi kurang bagiannya kayak gini. Kayak gini kayaknya asing sekali gitu. Jadi kita maunya ini loh, eklektik gitu. Apa namanya? Again, ujilah segala sesuatu peganglah yang baik. Yang baik itu banyak sekali gitu. Saya mesti bisa koleksi. Yang baik itu saya koleksi dari macam-macam aspek, macam-macam zaman itu saya koleksi. Itu eklektik namanya. Gitu. Bukan one-sided. Kalau one-sided ya, Tuhan bukan nggak bisa memberkati orang atau gereja yang one-sided, bisa. Cuma ya akhirnya dipercayakan Tuhan orang-orang yang mirip kayak gitu.
Nah, nggak usah poinnya. Kalau misalnya kita semua ada lagunya kayak gini semua gitu, saudara akan dipercayakan orang-orang yang memang suasana eskatologis gitu ya. Orang-orang yang semuanya tenang dan orang-orang pragmatik itu penuh sekali biasanya dengan sorry ya, bukan pragmatik sebenarnya cuma maksud saya ada ini. Saudara nggak akan ketemu orang-orang yang temperamen lain gitu karena one side betul lagunya kayak gini. Sebenarnya mungkin juga ya, kalau lagunya semuanya ala-ala orang politik gitu misalnya, yang semuanya apa itu perjuangan dan apa itu kehidupan susah dan seterusnya putar di situ terus gitu. Kayaknya orang-orang yang temperamen lain juga nggak tersentuh. Kita kan maunya jadi gereja kan sebisa mungkin itu komplit gitu kan, meskipun nggak ada yang sempurna dari A sampai Z itu nggak ada. Maksudnya bukan di dunia ini ya pasti. Cuma kan ini kan towards the ideal gitu maksudnya menuju kepada yang ideal itu sebisa mungkin saya nggak one sided gitu. Kalau nggak bisa 3 ya 2, kalau nggak bisa 4 ya 3 gitu kan ya. Maksudnya makin rich makin bagus gitu sebetulnya gitu. Ada pertanyaan nggak? Respon? Ya. Seberapa penting penyanyian Mazmur di dalam gereja? Karena dulu di gereja saya Ya. di Jakarta itu GKI Ya. untuk beberapa tahun terakhir mereka mulai memasukkan penyanyian Mazmur. Jadi Mazmur itu tidak dibaca tapi dinyanyikan. Again, kalau kita ngikutin tradisinya Luther ya dalam hal ini ya, nggak harus ngikut Calvin 100%. Kalau nggak nyanyi Mazmur pun lagu-lagu yang lain itu kan juga seperti kayak Mazmur di dalam arti menyatakan pergumulan orang gitu dari mana ke mana gitu. Itu juga semacam menyanyi Mazmur sih gitu. Unless kita terima pandangan Calvin yang nggak boleh nyanyi lain kecuali firman Tuhan gitu. Tapi kan saya pikir nggak harus ya. Boleh sih, sudah menyanyi Mazmur boleh. Maksudnya Mazmur Geneva ya, Mazmur Geneva. Itu sangat kontekstual. Sudah boleh coba ya, nyanyi Mazmur Geneva. Maksudnya ini sudah medieval ya, kalau kita menuju Renaissance, yaitu reformasi maksudnya. Yaitu Mazmur Geneva yang Calvin gitu ya. Mazmur Geneva itu ini juga ada sedikit gap juga sama. Ya again, perlu waktu gitu untuk mempelajari itu ya. Tapi lagunya itu sangat celebratif gitu, genre itu celebratif. Sudah tahu lagu doksologi kan ya? Maksudnya nyanyi ini kayak gitu kalau ya. Ada ya gitu ya. Ini kan Mazmur Geneva, tapi aslinya kan bukan gini cuy. Aslinya itu
Sudah bisa dengar sih di YouTube sekarang kan ada everything di YouTube ya, coba dengerin itu. I Festival is God karangan Luther itu apa sudah bisa dengar versi aslinya. Mungkin ya boleh pakai variasi ya. Bukan against yang simplified version sih. Cuma kalau sudah bisa nyanyi yang buat simplified version sama yang apa zamannya Luther sama Calvin nyanyi bagus juga kayak gitu. Tapi exploring semua Mazmur Geneva ya nggak gampang juga sih itu. Maksudnya saya pernah coba di mana saya di karena dia waktu itu masih ada struggling saya itu nyanyi gitu. Akhirnya benar-benar ada pergumulan cuma. Tapi bukan pergumulan menyanyikan lagunya. Belum masuk ke pergumulan, sudah pergumulan menuju ke pergumulan. Karena terlalu susah gitu. Kita mesti ada penimbangannya juga gitu kan. Sebagian Mazmur Geneva ini di sini misalnya ini ada beberapa Mazmur Geneva kalau sudah lihat di sini. Nggak semua nih Mazmur Geneva, tapi ada beberapa dari Mazmur Geneva dari ini ya. Ada dari apa itu? Ini tapi buku ini juga agak unik sudah istilahnya. Unik itu istilah positif itu aneh gitu. Ini cuma dikasih kan ya, ada baris pertama itu habis itu selanjutnya ada harusnya tahu. Ya, sudah pernah lihat nggak? Ini ada yang kopi juga sih. Itu berapa sih? Mazmur 23 itu. Coba lihat ini. Ini sih. Tadi Mazmur 23 yang terkenal gitu. Nadi ada tidak. Sudah. Di sana ya, lu tahu sendiri lah tulisannya di mana gitu ya. Iya, kalau yang tahu nggak tahu gimana gitu. Ya ini hemat juga ini apa print buku kayak begini sudah dikasih tahu cuma baris pertamanya setelah itu terserah Anda. Bukan terserah ya, lu harusnya tahu apa ya tulisannya gitu. Ya kalau tahu nggak tahu. Misalnya bawahnya itu. Nggak tahu saya itu terusannya apa. Sudah tahu nggak itu tulisannya? Saya nanya. My shepherd is the Lord. Terusannya apa? Nggak tahu kan? Nah iya saya nggak tahu ini memang itu. Ya ini ada beberapa yang pakai Mazmur Geneva tadi saya lihat sekarang nggak ketemu ini, tapi ada lagi yang tulis itu Isaac Watts. Isaac Watts itu ini apa? Penulis kira-kira zaman abad apa ya, Enlightenment gitu. Nah dia itu melanjutkan tradisi Calvinis kan juga pakai Mazmur ya. Kayak Mazmur dia ini Mazmur, tapi dia baca dari perang ini New Testament. Jadi misalnya Mazmur berapa gitu ya, itu diinterpretasi secara kristologi gitu. Terus digantikan misalnya raja gitu ya. Raja itu maksudnya Kristus gitu, dia maksudnya Kristus. Ya di Kristus artinya memang Mesias. Tapi di perjanjian lama kan nggak sejelas seperti di perjanjian baru gitu kan. Cuma sama Isaac Watts itu apa kalimat-kalimat Mazmur itu dimodify, lalu dimasukin itu penggenapannya itu ada pada Kristus. Menarik sudah itu. Isaac Watts tulis beberapa ini ya. Cukup banyak sih sebetulnya itu apa tradisi Mazmur Calvinistik gitu. Ya kalau kita terusin saya jawab pertanyaan kamu ya sebenarnya dari tadi kan Mazmur gitu ya. Kita bisa masukin kembali lagi ini apa lagu-lagu Mazmur. Saya sendiri juga tak tulis beberapa Mazmur gitu, maksudnya karena kita Calvinis, kita tulis Mazmur gitu ya. Kalau bisa sih semuanya 50 gitu, tapi kalau nggak bisa ya sudah ada yang tulis juga gitu. Cuma kalaupun nggak tulis Mazmur, itu kita nyanyi lagu-lagu yang lain yang menceritakan pergumulan manusia itu kan juga semacam Mazmur gitu. Misalnya nyamanlah jiwaku atau apa, itu kan cerita pergumulan juga kan ya. Nggak ada Mazmur sebenarnya, nggak ada Mazmur yang kalau di tempat saya sih ada. Bisa proof text yang mirip sama itu gitu ya. Tapi pokoknya bukan itu ya. Nyamanlah jiwa itu kalau sudah perhatiin ayat 1 yang ngomong apa, ayat 2 yang ngomong apa, ayat 3 yang mana ada jalan pergumulannya gitu ceritanya. Dan selalu diakhiri dengan apa itu ref nyamanlah jiwaku ya. Semacam imitating Mazmur gitu. Jadi menurut saya sih oke nanti gitu. Saya lebih cenderung kita nyanyi Mazmur dan yang imitasi Mazmur gitu. Sama seperti orang khotbah ya. Orang khotbah kan baca Alkitab dan dia komentar dong tentang Alkitab kan. Masa baca Alkitab toh gitu maksudnya. Terus habis itu ya. Kan kita commenting. Waktu kita commenting itu kan kita preaching, kita preaching the word of God. Tapi preaching the word of God itu bukan berarti saya cuma ngomong the word of God, gak boleh ngomong yang lain gitu. Kan gak harus gitu kan pasti kan. Nah kalau preaching ini kita pakai juga musik sama kan sebenarnya. Saya boleh menyanyi Mazmur itu bukan berarti menyanyi cuma kata-kata yang Mazmur saja, nggak boleh komentar sama sekali gitu.
saya boleh komentar dong tentang ini Mazmur itu kan seperti khotbah kan mengomentari ayat ya pakai bahasa saya dibenturin sama konteks kehidupan sehari-hari dan seterusnya gitu. Aku juga boleh sebetulnya. So ya, good di dalam hal ini kita bukan setuju Calvin sih, kita setuju Calvin. Maksudnya Calvin menekankan Mazmur, good kita orang Calvinis boleh menekankan Mazmur karena itu tradisi yang penting lagi pula itu memang firman Tuhan betul gitu. Pada sisi yang lain juga kita nggak eksklusifly Mazmur gitu loh. Itu yang iya. Saya pikir kita dalam hal ini juga belajar dari Luther gitu ya. A mighty fortress is our God itu kan juga Mazmur sebetulnya. Itu Mazmur Allah benteng yang teguh itu kan Mazmur berapa sih? Mazmur 46 kan itu sebetulnya. Tapi kalau sudah baca Luther nggak ngikutin betul-betul 46 sampai habis enggak ya. Tapi dia tambahin sendiri dengan pergumulan gitu. Itu commenting tentang Mazmur. Yet still ada kaitannya dengan Mazmur gitu. Itu menurut saya lebih kaya. Menjawab ya pertanyaan kira-kira ya? Ya oke, thank you. Panjang saya jawabannya. Sudah jangan kamu tanyakan ditanya sekali jawabannya 1 jam ini. Enggak ini bisa disingkat. Ada lagi nggak yang mau komen? Ya. Pak Billy, saya hanya mau ingin satu clear gitu Pak ya. Ya. Dari Pak Billy sendiri maksudnya dilihat daripada satu lagu nyanyian itu apakah penekanan di dalam lyrics atau di dalam tonasinya daripada lagu itu sendiri. Karena kalau misalnya kita katakan ada kata-kata baik masuk sekarang banyak lagu-lagu yang zaman sekarang boleh kata yang kata-kata itu diambil dibikin versi seperti itu. Ya. Kalau dari permulaan dari Pak Billy tadi mulai katakan kalau kita sepertujuh dari Ya itu ideal dari saya. Oke terus. Jadi sebenarnya kita mau lihat daripada lirik lagu itu sendiri atau spirit daripada Dua-dua, maksudnya gini ya, kata-kata pasti kan ya, kata-kata itu pasti gitu, itu sebetulnya ujiannya paling sederhana gitu. Ini nggak boleh lewat gitu ya, semua orang saya pikir bisa uji ya, kata-katanya kaki atau enggak. Tapi kedua juga kita bisa berani musik ya, maksudnya syair melodinya gitu ya, melodinya dan relasi melodi sama syair. Ya ini perlu certain knowledge memang gitu ya, tapi bukan nggak mungkin sih. Kita bisa tetap memuji di dalam porsi kita memuji lah ya. Maksudnya orang kan porsinya lain bisa memuji, pasti harus memuji. Karena kalau kita cuma perhati kata-katanya toh itu, tadi Bapak juga bilang gitu ya, banyak lagu-lagu yang kata-kata ini Alkitab gitu kan ya. Tapi nadanya itu apa gitu maksudnya, melodinya itu apa gitu, cocok nggak untuk capturing maksudnya spirit daripada kata-kata. Saya ambil contoh satu ya. Ini lagu terkenal sekali. Sebetulnya juga suka nyanyi gitu. Seperti Musa, tahu kan ya? Tahu lah, saya nggak usah contoh lah. Ngapain itu? Dia tahu. Yang nggak tahu itu mungkin Mazmur 42. Coba kita baca Mazmur 42 ya. Mazmur 42 ya. Coba sudah baca Mazmur 42. Maksudnya ini Mazmur apa? Ayat 1 ya, as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night. While they say to me all the day long, where is your God? Dan seterusnya gitu ya. Ayat 9. Ayat 11. Yang bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia kan ada beda satu ayat. Tapi ayat 11 ESV. Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall be embraced in my salvation and my God. Ayat 10 nih, as with a deadly wound in my bones, my adversaries haunt me, while they say to me all the day long, where is your God? Ya, ini Mazmur apa ini kira-kira? Spirit gitu maksudnya. Mazmur apa? Apa? Ya, kesedihan betul kan, Mazmur lamentasi gitu kan ya. Lamentasi, ratapan, even to the extent of depression sebenarnya gitu. And yet, sudah dengerin aja melodinya, highly romantic kayak gitu. Proper kayak gitu. Kan baca ya? Saya bukan berarti nggak ada ini loh, kan di Alkitab bukan nggak ada
bukan nggak ada spirit yang romantis, ada di Kidung Agung misalnya soal itu ya, apalagi kalau ditafsir secara alegorik, maksudnya ngikutin Bernardo Clairvaux, yaitu hubungan jiwa dan apa itu Allah begitu kan ya, misalnya oke gitu, sudah tafsir model kayak gitu kan, itu kan lagu melodi romantik gitu, intimate romantik ya, antara saya dan yang saya ajak bicara gitu. Tapi ini lagu lamentasi sebetulnya gitu, lagu lamentasi nggak captured di dalam melodi ini. Ini loh, apa, my tears have been my food, my tears. Itu kan nggak ada tears di situ. Maksudnya, nggak ke-capture itu tears ya sebetulnya di situ. Itu bukan melodi lamentasi, bukan. Ya maksudnya kalau kita ngomong ini ya, nggak melodi bagus ya, bagus, oke lah, oke, bagus banget ya mungkin debatable gitu ya. Tapi oke lah, itu melodi. Oke gitu. Cuma nggak oke waktu di terakhir di kata-kata sebenarnya kurang oke gitu karena agak menyesatkan dengan Mazmur 42 nih. Jadi Mazmur romantik di sini 42, tapi ini Mazmur mungkin di resepsi di resepsi di zaman exile dan sebagainya gitu kan, itu nggak cocok sebenarnya melodi sebetulnya gitu ya. Ini cuma contoh aja gitu misalnya ya, banyak sekali contoh yang lain kok mau. Jadi kita bukan cuma teks ya, kita perhatiin ini juga apa itu melodinya. Not to mention kalau kita ngomongin teks, yaitu tadi teksnya dipenggal. Tadi loh, ini lagu ini Mazmur 42 ya. Ada nggak kalimat yang terakhir tadi? As with deadly wound in my bones, my adversary told me. Ada nggak di lagu itu? Seperti Musa, nggak ada kan? Kenapa? Karena ugly kalimat itu. So-called ugly gitu maksudnya. Nggak cocok untuk romantic dialog, nggak cocok, jadi gunting aja. Seperti Musa di sungai, ini kayaknya romantik gitu kan ya, romantik terus habis itu di padang rumput yang hijau. Tapi bagian-bagiannya ini gunting gitu, gimana sih kayak gini? Ya ini cuma, kan kalau sudah banyak misalnya Charles Wesley tulis ya 11 bait, gak ada yang kelewatan sudah 11 bait soalnya. Oke kita nggak jadi harus 11 ya memang ya, mungkin dari 11 mungkin nggak harus lah. Tapi dia benar-benar 11. Sekarang ada beja masih yang ini juga sampai 7 bait gitu ya. Kalau beja-beja tradisional beja barat gitu ya. Misalnya lagunya apa gitu, lagu himne tahun berapa? 7 bait. Benar-benar dinyanyi 7 bait sama mereka. Sampai selesai gitu. Itu nggak ada bagian yang omitted, nggak ada. Kita agak moderate lah, 3 aja gitu ya, 3 sampai 4 gitu. Tapi kan kebanyakan kan enggak gitu. Cuma 1 bait. Itu pun kalau ada baitnya. Yang ada cuma ref, terus nggak ada baru gitu. Gimana gitu kan? Itu saya kayak berdoa langsung dalam nama Tuhan Yesus amin. Ya itu jumping langsung terakhir gitu. Nggak tahu dari mana persoalannya apa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin. Tapi itu apa itu maksudnya? Nggak cocok kan di dalam doa kayak gitu. Tapi di dalam musik sebenarnya kayak gitu yang terjadi. Lompatan-lompatan kayak gitu ya, nggak tahu menolong sebenarnya, atau kita nggak ada waktu atau gimana? Kalau ada waktu ya sudah nggak rela nyanyi, nggak usah nyanyi gitu, atau gitu. Swingli misalnya ya, swingli itu di bagian kita nggak pakai musik, paling nggak dia konsisten, kita nggak nyanyi, ya udah memang nggak nyanyi gitu aja. Mungkin mendingan gitu daripada nyanyi tapi nggak rela nyanyi, nggak kasih waktu untuk nyanyi, kalimatnya digunting tinggal sedikit gitu ya, nggak rela nyanyi sebenarnya. Tapi kayaknya gereja sang komisi ada nyanyi, nggak usah nyanyi kali ya, atau gimana? Daripada ya, menjawab apa kira-kira? Atau mau tambahin lagi pertanyaan? Saya bukan ke sana, jadi kurang. Ya nggak apa-apa. Mungkin perlu digest lagi nggak apa. Tapi yang saya mau jelas kayak ya. Iya, sudah pilih lagu-lagu yang kata-katanya pasti harus Alkitabiah bagus gitu. Terus kalau bisa musiknya juga mendukung. Yang musiknya itu ini mendukung dengan baik kata-katanya. Saya mau kasih contoh, sudah ketemu nggak ya ini? Kita waktu sampai jam berapa Pak Ferry? Sampai jam 10. 10 ya maksimal ya. Masih ada waktu ya ini ya. Ya mungkin sedikit bagian juga nggak apa-apa ya, harus persis jam 10 gitu ya. Kita mulai juga kelas. Iya ya oke. Saudara dan ketinggalan apa nggak beca atau bemu atau nggak dengar. Semuanya bagus semua ya. Oke, kalau
saya pernah kasih seminar di Jerman. Ada pertanyaan sudah. Ini sampai jam berapa ya? Saya masih ngejar. Maaf, ini ngejar ini apa? Ngejar subway. Pertanyaannya kirain tanya bahan, saya tanya jam pulang. Boleh di sini nggak ada yang berkumpul. So, ini saya apa? Saya ngomong tadi hilang sekarang. Apa ya? Saya tadi keluar dari mana? Ini apa? Jadi mendadak hilang ya. Apa? Contoh lagunya apa tadi? Seperti rusak. Enggak, ya itu sudah lewat ya. Itu mau terusin apa ya? Sudah jetek ini ya masih apa membayang-bayang dikit saya. Oh ini, ya bukan lagu apa? Sudah dapat nggak? Apa lagu itu apa? Yang tadi ada. Nah, bukan Jakarta, yang satu nanti saya program. Nah ini dia. Saya mau ngajak saudara analisa sedikit ini ya. Ini one of the most beautiful apa melodi gitu. Ada yang bisa pinjemin saya apa itu saya laser pointer ada yang bawa gitu. Gak ada ini. Gak ada ya. Ya udah nggak apa kita lihat di situ aja ya. Saudara kan bisa lihat di situ. Ini lagu ini ya misalnya ya. Saudara perhatiin melodinya ya. Itu ada perkembangannya gitu. Progress and beautifully planned. Saya assume sudah kenal ya lagunya. Ini adalah apa? Ini saya agak sedikit scan nyanyinya gitu, tapi ya itulah maksudnya lagunya sudah kenal. Nah, coba sudah dengerin ya. Kita analisa ini kan. Ini lagu by the way saya apa preferably kok mungkin ya karena kan apa jangan lupa Getsemani gitu ya. Preferably sih mungkin nyanyinya tempo dan lambat gitu ya. Ini seperti kayak Macia funeral march matian gitu. Tapi kita nggak mau tempo lah, ini cuma apa ini aja, untuk sedikit aja gitu. Nah, melodinya coba perhatiin itu kan mi, mi dulu, fa, mi dulu, sol, mi. Coba kita analisa sedikit ya. Kalau sudah lihat di situ ya, pilar utama itu mulai dari mi kan ya. Mi, ya, pertama kan mi ya. Mi dulu terus fa, ya. Mi dulu, fa, mi, ya. Terus mi dulu sol. Nah, bahasa ya. Mi dulu fa, mi dulu sol. Terus itu apa? Mi do apa? La. Nah udah saya beautifully ini kan apa plan itu. Kayak ya. Mi do fa apa? Mi do sol, mi do la.
Kalau saya terusin mulai dari kecil, mi re do si, mi re do do. Nah, ini latihan vokal atau apa gitu kan? Itu boleh musik atau latihan vokal, nggak bisa diterusin kayak gitu. Saya ini 3 kali sudah absolut maksimal. Gitu. Jadi mi re do fa fa, mi re do sol, mi re do la la sol. Terus itu apa? Do re mi re do, gitu kan ya? Nah, soal perhatiin ya, itu materinya ya, materi melodinya itu mi re do pertama itu ya. Mi re do, mi re do, mi re do, oke? Mi re do, kayak lagi ya. Mi re do fa, mi re do sol, mi re do la, sol, terus do re mi re do itu dari mana? Do re mi re do itu dari mana materinya? Dari mana? Dari depan itu loh, kan mi re do kan pertama ya. Material pertama itu mi re do, dia bikin mirror, do re mi re do. Mi re do dibalikkan do re mi. Sebelum ditulis mi re do, sebelum dia tutup dengan mi re do, dia balik dulu jadi do re mi. Masih bisa ngikutin saya ya. Nah, materi pertama itu mi re do itu, mi re do itu materi pertama nih awalnya. Mi re do kan mi re do ya. Terus ada mi re do fa, mi re do sol, mi re do la, gitu kan ya. Mi re do fa fa mi re do sol, mi re. Ini saya bisa analisis lebih detail lagi saya kalau sudah mau. Ini kan mi re do fa fa mi, dia balik mi kan ya. Mi re do fa fa mi re do sol, mi re ya. Do fa mi, ini fa mi kan, sudah fa mi kan ya. Fa mi ini sol re. Apa baca ya? Sudah masih bisa ngikutin saya nggak? Ini grafis semuanya gitu. Mi re do fa mi, fa ini fa mi kan ya, fa mi re do sol, sol kan di sini sudah, re kan di bawahnya mi. Tahu nggak? Fa mi ini sol re, mi re do fa mi re do sol, mi re do la sol. Yang mi la sol sih nggak bisa ditulisin lagi, mungkin kalau ditulisin kayak gitu jadi mulai matematika kaku gitu kan ya. Ini kan musik gitu, tapi ada matematika sih. Mi re do fa, mi re do sol, mi re do la sol. Terakhir saya itu do re mi re do. Ya, do re mi re do, do re mi re do di depan mi di balik do re mi re do. Ya. Terus itu re mi fa dari mana itu? Re mi fa itu dari mana? Dari mana? Bar kedua yang fa mi itu maksudnya. Mungkin bukan dari situ. Gini ya, kalau pendapat saya, re mi fa itu dia ambil dari do re mi. Sekuensnya dari do re mi ya. Do re mi nya sendiri dari mi re do yang dibalik gitu kan. Nah baca ya, saya mau ada pointer langsung cepat gitu tunjuknya, tapi tunjuknya juga bisa cepat ya. Pertama gini ya, pertama mi re do gitu. Penutupannya itu do re mi re do gitu. Do re mi itu balik aja daripada mi re do terus mi re do lagi. Tapi ritmenya ada itu di do re mi nya, bukan di mi re do nya. Ritme pertama mi re do gitu kan ya. Nah itu ritme yang sama di apply itu do re mi gitu kan ya. Di apply di mirrornya, di balikannya itu terus mi re do. Nah waktu dia re mi fa itu sekuensnya do re mi yang adalah balikannya mi re do yang pertama. Tangkap aja. Oke, sekali ya. Re mi fa itu sebenarnya sekuensnya do re mi yang penutupan itu sebelum re re mi. Oke, re mi fa itu kan sekuensnya ya do re mi fa gitu kan ya. Jadi ini sekuensnya daripada do re mi apa? Do re mi dari mi re do yang dibalik gitu. Mi re do ini dari do re mi re do gitu kan ya. Yang re mi fa. La sol fa mi itu tadi mi re do fa mi re do. Mungkin kebetulan ya, mungkin yang tulis kami kira sampai situ tapi yang objectively apa itu proven gitu. Maksudnya gini saya, ini kan kita mulai dari mi re do fa, mi re do sol, mi re do la gitu kan ya. Pertamanya pasti kan ya, mi fa sol la. Sekarang sama dia diskon sama aja. La sol fa mi. Nah maksudnya mi re do fa, mi re do sol, mi re do la. Sudah subconscious ini kan ada mi fa sol la gitu kan. And very low mi fa sol la, istilah maksudnya. Mi do fa, mi do sol, mi do la, mi fa sol la gitu kan ya. Kan re mi fa la sol fa mi. Itu untuk dalam selesai. Dan diulang 2 kali saya. In case saudara belum nangkep, dia ulang 2 kali. Ini materi yang di atas. Gitu. Ini materi yang di atas tadi. Saya summarize dalam 2 bab. Re mi fa la sol fa mi, re mi fa la sol fa mi. Do si la sol itu definitely adalah sekuensnya la sol fa mi kan ya. Re mi fa la sol fa mi, re mi fa la sol fa mi, la sol fa mi, do si la sol ya. Bedanya apa? Bedanya third. Third itu apa? Yang mi re do itu tadi.
kayak dia re mi fa itu apa? Re mi fa itu sequence do re mi yang di atasnya gitu. Do re mi re mi fa. La sol fa mi itu ya tadi mi do fa do sol do la. Nah, la sol fa mi ya. Simetris harusnya. Simetris. Simetris lebih bagus daripada gini. Saya ambil contoh sederhana ini, contoh favorit saya. Sudah tahu lah gini. Pegang lagu ini kan saya ubah sedikit aja ya, jadi nggak efek. Apa bedanya? Yang ini palsu punya gitu kan? Ini KW, sudah gitu KW bukan KW 1 dan KW 3. Ini apa sudah persoalan? Kenapa ini less beautiful? Saya tanya. Kenapa less beautiful? Jangan dijawab karena itu bukan Mozart ya, bukan itu. Ada aspek karena itu bukan Mozart, tapi apa yang beautiful dari Mozart? Maksudnya di original Mozart. Apa bedanya? Karena dia do, sol, mi, sol gitu kan. Dia fa, re, sol. Atau si, sol, si, re, fa. Kenapa nggak as beautiful? Fa, re, sol. Kenapa sih? No idea. Jawabannya adalah ini jawabannya. Ini kan do, pada rhythm, ya. Pada rhythm, gini kan saya. Kalau saya bikin grafis, ini lihatnya dari situ ya saya, bukan dari sini. Ya kan dari saudara, kata saya nggak narsis. Pada rhythm, gini kan ya. Oke, melodinya itu pam, rhythm, gini kan ya. Dan saya join, pada rhythm. Ya, correct. Pada rhythm, gini loh. Nggak mungkin lebih beautiful daripada gini. Nah, kalau saya mulai starting dari bawah rhythm, pasti lebih bagus. Karena bentuknya gini gitu kan. Kalau gini ya ini monoton ini. Tom padam rhythm, tim badim tom padam rhythm. Ya itu bukan Mozart itu. Maksudnya ini nggak perlu IQ ya. Ya itu Mozart ya, karena dia Mozart gitu. Jadi dia bisa pertimbangkan yang mana lebih bagus dan sebagainya. Balik lagi di sini saya. Ini kan dia re mi fa ya. Re mi fa itu dari do re mi fa, do re mi re do. Re mi fa la sol fa mi dua kali. Terus kan ini la sol fa mi ini. Saya DJ aja saya DJ supaya saudara lebih gampang ikutin. Ini saudara bisa lihat kan ini dari sequence ya. La sol fa mi tadi ya. Mi fa karena mana ditutup la sol fa tadi mi fa sol kan sekarang tutup lagi la sol fa mi. Kalau ditutup pakai mi fa sol lagi agak sedikit monoton gitu. Maksudnya dia pembukanya mi fa sol ditutup pakai la sol fa mi. Dan yang ini tadi itu kan panjang sekali kan, saya nggak tahu berapa baru mi do fa mi do sol mi do la sol 1 2 3 4 5 6 bar gitu. Sama dia diselesaikan tutupannya dalam 1 bar selesai gitu. La sol fa mi ya gitu maksudnya. Dari la sol fa mi terus setelah la sol fa mi do si la sol itu kan sequence la sol fa mi do si la sol ya. La sol fa mi sama do si la sol itu jaraknya 3 gitu. La kedua kan jaraknya 3. Nah guys ya. La sol fa mi do si la sol kenapa dia loncat 3? Nah dari tadi kan semua mulai dari mi re do. Jaraknya kan ter mi do. Jarak ter kan mi re do. Materi utamanya kan jaraknya ter gitu. Mi re do itu kan jarak 3 ya. Maka waktu dia lompat la sol fa mi no si la sol klimaks itu ya di situ gitu. Klimaksnya itu lompat ke atas. Lalu terakhir do re mi do. Nah itu sudah lihat penutupan the whole lagu. I mean the end of the whole piece sama penutupan yang sebelum refrain itu kan sama gitu. Jadi itu ada certain sense of unity. Ini nggak mutlak sih, tapi at least itu connected akhirnya itu. Lagu ini karena penutupan keseluruhan sama penutupan sebelum ref itu sama. Bagus ya saya? Bagus ya? Gak ngerti ya bagus. Bagus ini saya, itu saya tulis sendiri soal apa saya nggak tentu jadi kayak gini. Atau boleh dipastikan nggak pasti nggak kayak gini. Nggak ada bukan discernment. Maksudnya gini saya, kalau saudara perhatiin di situ, ini nggak ngomong ini loh, nggak ngomong relasi sama belum. Kita ngomong relasi sama apa ini saya, sama kata-katanya. Tapi purely melodic analysis gitu ya. Purely analisa melodis. Ini bagus itu melodi kayak gini. Maksudnya dia ada progression dan dia tuh hemat. Maksudnya apa? Materinya itu hemat gitu. Kita lagu ini kan,
simfoninya Beethoven ini kan juga hebat ya. Tahu kan ini ya? Ya, ini kan dia sebetulnya cuma pakai pattern itu ya. Pa. Terus ini, di 3 sama 1 ya, 3 sama 1 lagi. Saya putus-putus ya, supaya sudah dengar. Saya baca ya, ta, ini terus kan. Dari tadi itu terus nah ini ganti. Nah ini baru ganti. Dari tadi itu baru ganti di sini, itu materi yang ganti. Gitu. Baru terakhirnya itu toh, tapi dari tadi ya. Dari pertama itu sebenarnya 3-1 terus. Nah itu ini efektif gitu penggunaannya. Jadi dia itu modalnya sedikit, untungnya banyak. Ini juga saya, ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Dia itu modalnya cuma ini do sebenarnya, ini do ditambah ini do fa sol la. Terus ini do fa sol la. Terus mi do ya kan, ini do fa mi do sol, ini do la sol. Terus itu do mi do dibalik. Do mi do. Re mi fa dari mi do yang dibalik dari do re mi terus dikasih sequence. Re mi fa la sol fa mi. Tadi kan la sol fa mi fa sol la, sekarang la sol fa mi ya. Terus re mi fa la sol fa mi efek ulangan terakhir do si la sol dari mana? Dari la sol fa mi ditambah third ke atas. La sol fa mi do si la sol. Terus terakhir yang ngambil dari tadi do re mi do. Maksudnya luar biasa hemat, irit, tapi saudara nggak dengar ini kan? Saudara nggak dengar ada klise kan? Ngerti ya saya? Ini saudara dengar nggak berasa klise kan? Ada lagu itu saudara dengar klise. Maksudnya ulang-ulangnya enggak kan? Ulang-ulang. Ini kan sudah dengarnya variatif kan? Ini kalau saudara kayak tadi lo Beethoven tadi variatif kan sudah dengar kan ya? Kan sudah nggak ini piringan hitam rusak nama dan begitu kan ya? Ini enggak loh, ini jalan sudah dengar variasi. Tapi sebenarnya rhythmical patternnya itu always the same. Itu cuma itu sebenarnya itu ya. Cuma sama dia geser-geser karena ada yang lain gitu loh. Jadi ada pengulangan, ya repetitionnya itu progress gitu. Ini basic Kristen by the way. Sekali lagi, ada pengulangan. Pengulangannya itu bukan model apa reinkarnasi ala apa itu namanya. Sudah tahu ya, putar-putar. Lagu. Sorry ya, ini makasih sih. Kita suka makanan India juga. Cuma kalau lagu India itu saya kok ada spirit itu deh, putar-putar dan ada progression. Lagu New Age ya, karena mereka dipengaruhi sama filosofi itu, juga ada putar-putarnya nggak ada progression gitu. Ya. Kalau lagu dipengaruhi sama filsafat Kristen, nggak semua lagu Kristen otomatis dipengaruhi filsafat Kristen gitu ya. Saya ngomong lagu yang dipengaruhi filsafat Kristen, ya itu ada direksi. Gitu. Ini tuh eschatological point. Ada klimaks, ada release, ada tension di release ya. Dan terakhir itu ada resting point, itu eschatological point. Ya, kalau lagu yang filsafatnya inkarnasi nggak tentu ada eschatological point, karena mereka nggak ada eschatological point. Saya coba ya. Tadadri di dam pagi di dam pada kali di dam pagi di dam papari di dam pada tri di dam pada kali di dam tri di dam pada ini sudah ini do si do ternyata belum selesai loh sudah masih lagi loh nih re fa mi re do re mi re do si do sudah pikir selesai belum re fa mi re do re mi karena ini terus muter gitu maksudnya sorry ya saya bukan ini jangan disalahkan bukan rasis ya cuma contoh objektif ya memang begitu saya roti prata sih enak. Oke nggak tahu dipengaruhi sama filsafat itu. Tapi di dalam musik yang maksudnya perhatiin ya, itu dipengaruhi. Gitu. Maksudnya dipengaruhi dengan spirit yang muter itu tadi. Gitu. Nah ini kan ada pergerakannya sudah ini fa sol ada ulang-ulang, intit ada ulang-ulang. Dia pakai materi yang sama. Dia olah demikian rupa ya kontekstuali. Dan saudara nggak berasa gitu. Lalu kita dapat certain variasi, tapi sebenarnya dia pakai tradisi yang lama. Ya, seperti kayak orang belajar teologi Calvin, tapi dikontekstualisasi tahun 2016. Ya kalau nggak ada, itu sebenarnya teologi Calvin ya gitu.
Tapi Calvin dia nggak ulang-ulang Calvin sih. Ini Calvin dalam tahun 2016 itu kan Beautiful ya. Ya daripada khotbah sih kontemporer, tapi nggak ada kaitannya sama tradisi. Kan nggak bisa prinsip ini ya. Pakai materi yang sama ya, ulang, tapi ulang nggak betul-betul ulang. Ini kan bukan mi re do do fa wa mi re do do fa wa mi dan kalau kayak gini ini lain pun ya begitu kan. Ini ulang-ulang sih ulang-ulang, tapi lu nggak ada ide kayaknya memang gitu. Ini ulang-ulangnya ada perkembangan gitu. Nggak selalu baru setiap kali ya. Nggak selalu baru, nggak terus-terusan baru. Every bar ambil materi baru gitu. Kadang-kadang yang terlalu banyak, terlalu foya-foya itu juga nggak bagus gitu. Ini gimana bisa pakai materi yang lama terus dimodifikasi, terus setelah itu ada orang nggak bosan gitu, karena ada kesegaran. Itu Alkitab kan bilang ini ya, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap pagi. Matahari itu terbit setiap pagi, terbit, tapi nggak bosan kan? Terus saudara makan nasi juga nggak bosan kan? Minum air selalu baru tiap pagi. Tapi ulang-ulang kan sebenarnya gitu. Jadi setiap pagi itu selalu baru dan mengenyangkan, menyegarkan. Ini kita ngomong dimensi estetik sebetulnya. Mungkin kita terusin ini kali ya. Apa itu hari Sabtu gitu. Cuma sedikit aja antisipasi itu. Yang beautiful tentang musik itu adalah waktu ini ya. Mungkin poin terakhir itu. Yang beautiful tentang musik itu adalah saudara bisa dengar ulang-ulang tanpa saudara bilang ini saya sudah pernah juga. Gini, saya ada contoh ya. Sudah pernah beli ini ya, CD itu ya. Sekarang saya orang beli CD lagi, beli apa track ya. Adalah kita di iTunes dan so on. Dulu orang beli CD. Sudah beli CD gitu ya. Sudah beli CD, dengerin musik kayak. Siapa yang di sini beli CD itu habis itu dengerin semua? Misalnya ada 15 track, sudah buang. Saya sudah pernah dengar. Ada. Orang baca buku bisa kayak gini loh, baca buku. Kasih orang lain, saya sudah baca. Apa bedanya? Kenapa orang dengerin CD ya? Kasih dulu. Kenapa? Saya sudah dengar. Aneh kan ya? Aneh kan ya? Sudah CD kan ulang-ulang kan ya? Saya kenapa ya sudah ulang-ulang? Belum pernah dengar. Sudah pernah dengar kan? Kenapa masih mau ulang lagi gitu? Itu dimensi estetik gitu. Tapi ada orang pergi ke museum ya, diajak lagi ke museum ya. Saya sudah pernah ke museum, nah ini nggak ngerti lagi saya. Nggak ngerti gitu. Saya sudah pernah ke museum ini, jadi nggak ingat. Saya sudah pernah lihat dalamnya, ada render. Sudah tahu. Berarti dia nggak ngerti, saya nggak ngerti. Gitu. Itu ibaratnya orang di sini sekali dengar kasih orang lain, karena saya sudah dengar. Aneh kan saya? Kalau sudah dengar itu kan dengar ulang-ulang, mau dengar ulang-ulang gitu saya, dengar ulang-ulang. Kenapa ya orang bisa dengar musik ulang-ulang gitu tanpa merasa terganggu kalau ini klise? Whereas suatu orang baca firman Tuhan itu merasa kayak ulang-ulang ini terus. Kenapa ya? Nah itu saya, kenapa? Jawabannya itu orang itu kehilangan dimensi estetik sebetulnya itu. Saya bukan berarti sudah setelah dengerin musik setelah itu paling boleh khotbah ulang-ulang ayat yang sama terus sama selalu berarti itu poin saya gitu ya. Poin saya bukan itu. Tapi kita tuh gampang sekali ini saya, gampang sekali bosan. Dunia kita itu ini apa memberikan kebosanan bertubi-tubi ya. Lalu dengan memberikan message kecuali lu rubah-rubah terus ya, ganti-ganti terus. Kecuali kamu rubah-rubah terus ya, kamu itu under the spell of boredom gitu. Itu message-nya dari dunia. Jadi lu kalau nggak mau bosan, lu mesti ganti terus. Mulai dari ganti baju sampai ganti gadget, kalau perlu ganti istri dan ganti suami gitu ya. Karena gak ganti itu membosankan. Itu yang diberitakan oleh dunia kita gitu. Jadi ganti terus itu. Karena kalau nggak boredom itu berarti kebosanan. Tapi kalau kita dengan musik ya, kalau kita kembangin dimensi estetik gitu, kita bisa ada semacam saya pakai istilah yang kurang tepat ini ya, semacam addiction yang sehat ya. Oke, ini istilah kurang tepat saya. Kerinduan ya, itu kesegaran ya. Sudah punya apa ya? Pengen dengerin lagi gitu, padahal juga sudah pernah dengerin. Seperti setiap kali dengerin ada new perspektif gitu loh saya. Dengerin, dibilang sama ya sama, tapi juga nggak sama gitu. Karena apa? Karena waktu saya dengerin situasinya sama yang waktu itu lain gitu. Saya waktu itu dengerin kapan, umur berapa. Sekarang saya dengerin umur saya sudah tambah. Mungkin waktu itu kenyang, sekarang dengerinnya lapar.
Waktu dengerin saya sendiri, sekarang ada 5 teman. Waktu saya dengerin lagi musuh saya di sebelah, nah perspektifnya lain lagi gitu kan ya. Dengerin musik yang sama always with fresh and new perspective gitu. Itu dimensi estetik namanya. Salah satunya misalnya ya. Nah kalau kita punya ini ya kita tuh gak gampang bosan. Generasi kita tuh gampang bosan. Kita dulu lagi klik ya, 10 detik ya. Itu the scan itu namanya gitu. Maksudnya tulisan sepenuh itu gimana cuma 10 detik ya. 10 detik ganti itu berarti kita namanya metode scanning. Tahu metode scanning saya? Halo saudara, ini metode scanning namanya gitu. Jabatan satu-satu itu lama di metode scanning selesai. Udah ya, sama ya. Scanning, gitu kan ya. Kita bisa relasi scanning kayak gitu, bisa kalau mau gitu. Ya udah, itu tadi nggak ada kedalaman pasti. Segera hilang juga. Kita mau ini sih, kita mau satu-satu masuk. Itu lama sih perlu waktu, tapi itu liberating sebenarnya, membebaskan gitu ya. Kalau kita mau invest untuk itu. Oke sudah 9.55 kan, saya sampai di sini. Kalau sudah ada pertanyaan terakhir boleh ya. Tadi diberi contoh lagu doksologi, Ya. satu lagi lagu raja. Ya. Satu lagi tadi lagu Raja karena Tuhan. Kalau tadi Pak Budi juga memberikan contoh yang asli bagaimana, saya pribadi saya nggak tahu yang lain, nggak pernah tahu, dan ternyata memang beda sekali yang biasa kita dengar dengan yang tadi dicontohkan asli. Yang poin ingin saya katakan, doksologi atau lagu-lagu yang lain yang dimainkan di gereja, saya banyak pergi gereja, itu mereka biasanya memberikan variasi. Jika variasi dia ngerti harmoninya, kita dengarnya bisa dinikmati. Ya. Sering saya dengar dia memberikan variasi. Hasilnya kalau di kuping saya mengatakan minta ampun gitu. Iya, saya gereja lain aja Pak. Tapi bukan dengan gereja sih, saya sering mendengarnya. Iya, makanya Pak itu gini loh, itu persoalan dengan aransemen yang nggak perhatiin ini ya, nggak perhatiin apa itu kata-katanya lah efisien. Semuanya sih aransemen sih. Kalau dibilang aslinya ya oke aslinya nggak kayak misalnya Benny Crosby dan sebagainya, mereka even nggak bother untuk tulis maksudnya iringannya mau gimana ya, cuma kasih itu aja sih itu. Jadi kalau bicara aslinya juga agak susah. Itu tadi Luther, kita tahu ada aslinya, tadi Zenoman Psalter ada aslinya betul. Gak semua lagu bisa dicari ada aslinya gitu. Cuma at least kita cari inilah aransemen yang reasonable gitu, yang mendekati asli, yang mendekati kata-kata gitu. Ini kata-katanya apa? Itu mengekspresikan dengan baik ya kata-katanya itu. Tapi saya serius dari ngomong, maksudnya di Gates ini ya, kalau gereja apa? Saya juga nggak tahu bakal gereja apa. Ya, maksudnya gini loh, kalau kita terus-menerus ada di gereja yang gimana ya, susah ini. Musik sih bukan everything for sure gitu. Maksudnya ada aspek-aspek lain. Maksudnya ada musik, ada khotbah, ada aspek komunitas, persekutuan, pengajaran lah, even the architecture of the church itu juga certain faktor gitu kan ya. Dipertimbangin aja gitu. Maksudnya kalau saya nggak bisa grow lagi di sana gitu, setiap kali dengar kuping sakit gimana gitu. Seperti kayak setiap kali khotbah jadi marah-marah, kalau dengar khotbah jadi gimana gitu kan ya. Ya cari gereja yang khotbah jadi bertumbuh gitu. Maksudnya khotbah Kalau ada yang kayak begitu apa harus di stop atau diberi? stop ya. Woi ngawur ya. Turun lu. Tomat ini ya. Gimana ya? Harusnya orang yang ini sih, orang yang tepat ya, yang harusnya stop dan punya otoritas. Ini prinsip Calvin tadi, itu lesser magistrate gitu ya. Kalau yang di atas salah, yang di bawahnya mesti tegur gitu. Jangan yang 17 di bawah, nggak kena. Gitu. Bukan porsinya juga. Saya nggak tahu, maksudnya mungkin bapak diaken atau saya nggak tahu ya. Maksudnya ya kalau diaken saya tahu apa gitu ya, majelis ya boleh kali, mungkin ada otoritas untuk kasih tahu itu. Tapi saya encourage jawaban singkatnya ini saya perlu pelatihan musik lah intinya gitu ya. Regardless keadaannya gereja apa nggak ada yang sempurna memang, tapi kita perlu pelatihan musik, perlu apresiasi, perlu persiapan dan seterusnya gitu sehingga waktu tadi kan Pak Li bilang supaya jangan melalui apa itu lagunya itu so majestic tapi di dalam tangan kita jadi kacau juga nih, waduh itu kacau kayak firman Tuhan itu so beautiful di dalam tangan kita, waktu kita cerita jadi bosan, itu kita bikin kacau orang gitu maksudnya.
firman Tuhannya indah di belakang kita jadi nggak menarik. Itu kan persoalannya. Maksudnya tidak musik hal yang sama. Kita mesti prepare. Ya. Tapi faktanya di dalam gereja kita, komunitas kita ini kan kecil. Ya. Boro-boro mau cari petugas atau apa Ya. yang benar-benar Ya. standar yang kita harapkan. Ya, oke. Cari orang buat melayani aja Ya. mungkin nggak gampang. Ya. Kita inilah dengan talenta yang ada pada kita gitu. Tuhan juga nggak tuntut, Iya. bukan tuntut juara dunia atau bukan itu kan maksudnya. Ya. Percaya Tuhan pakai dengan Ya. Asal orang jangan nggak growing gitu loh. Maksudnya orang itu jangan status quo itu aja gitu. Saya tuh kelas 2 SD gitu. Oke, orang kelas 2 SD itu kita semua dulu pernah kelas 2 SD. Yang masalah itu kalau 10 tahun kelas 2 SD terus, itu masalah banget gitu. Maksudnya tahun depannya itu masih kelas 3 gitu, tahun depannya kelas 4, tahun depannya kelas 5 gitu. Gak ada yang salah dengan orang kelas 2 SD. Oke. Dia TK pun juga oke gitu. Tapi tahun depan itu dia TK besar gitu. Tahun depannya lagi kelas 1 gitu. Jangan TK 10 tahun TK gitu terus itu masalah banget sih gitu. Nah, saya punya problem sama ini ya, popular music itu persoalannya. Sengaja mengabadikan kedangkalan. TK-nya 15 tahun. Itu nggak oke banget sih. Bukan against TK, bukan gitu, tapi against status quo, keengganan untuk bertumbuh gitu. Porsi kita sih, di mana aja, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 5, terserah gitu. Tuhan kan kasih ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, nggak semua dapat 5 talenta, ada yang 1 talenta, mungkin ada yang 10 talenta ya. Kalau versinya Lukas itu 1 talenta itu kan 6.000 dinar. Lukas itu pakai mina, 1 mina, itu cuma 100 dinar. 100 dinar, ini 6.000, itu jauh kan bedanya. Ada yang cuma dapat satu mina, 100 dinar, kecil itu, tapi growing, tetap growing. Maksudnya 1 mina itu ada yang menghasilkan 10, ada yang menghasilkan ya 5 dan sebagainya. Intinya growing kan gitu, intinya kita progress gitu. Ya, kan kita bertumbuh terus gitu. Ya, itu aja gitu. Oke, thank you, waktunya cukup ya. Mungkin ada lagi yang mau nanya? Iya ya. Kenapa? Besok saja. Suruh datang lagi. Iya, oke. Besok. Mati. Oke. Iya besok. Kita lanjutkan besok. Udah terlalu malam kali. Ya, kan jam 10 ya. Ada lagi? Bisa disampaikan temanya besok apa? Oke, tanya. Besok ada musik and spiritual joy. Saya mau bahas aspek yang tentang afeksi itu ya. Lalu ada tambahan lagi dari itu selain joy. Tapi ya basically bahas tentang affections itu, religious affections ya dalam kaitan musik. Ya, besok itu jam 5 sampai jam 7 di tempat sini lagi ya. Yang jam 1 sampai jam 4 itu adalah master class. Hanya untuk musician. Tapi sebetulnya kalau yang ya, kalau mau nonton juga bisa. Saya sih nonton. Saya bukan di bioskop tapi. Ya kita akan masuk. Kalau nggak ada lagi, ada yang masih gatal nggak gitu maksudnya nanya kalau misalnya nanti atau nggak kalau bisa ya dicatat gitu buat nanti besok ditanyakan atau mungkin nanti ntar malam nggak usah tidur mikirin gitu ya. Jangan sampai dulu. Kita akan masuk ke persembahan. Kita akan menyanyikan satu lagu untuk mengiringi persembahan kita.